الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. Far'un sunnah dukhulu salatin binasyatin wa faragha qalbin wa fiha khusyu'un wa tadabburu qira'atin wa dzikrin wa idamatu nazarin wa mahalli sujudihi wa zikrun wa du'aun sirran akibaha wa nudiba tawajjuhun li nahwi jidarin fa'ason magruratin fabastu musalla dan seterusnya. Bapak Ibu para hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore makin dikis kita akan berdiskusi beberapa hal tentang kesunahan di dalam sholat, perkara-perkara yang sangat dianjurkan di saat kita sedang menjalankan ibadah sholat, wabil khusus sholat fardu. Pesan beliau baru niki sunnah dukhulu sholatin binasyatin, ya, disunahkan ketika mulai sholat supaya dengan hati yang gemar, hati yang semangat, okay? Jadi, jangan bermalas-malasan nih. Lebih-lebih sudah qad qamatis shalah. Itulah sebabnya salah satu ulama yang sangat terkenal, yakni Al-Imam Abul Barakat wan Nafahat Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, guru besar, guru favorit dari Bapak Maulana Syekh di saat belajar di kota suci Mekah dulu, terkenal sebagai ulama dan sekaligus aulia. Berbahasa bahwa orang-orang yang ketika sholat diiqomahkan, sholat diucapkan qad qamatis shalah. Jadi saat petugas mengucapkan qad qamatis shalah, Allahu akbar Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas sholati hayya 'alal falah. Nah, pas qad qamatis shalah,
para peserta, baik para jamaah laki ataupun jamaah bini, ya supaya berdiri sesudah ya ketika al-muqim atau al-muazzin yang langsung menjadi al-muqim. Al-muazzin yang mengumandangkan azan, al-muqim yang mengumandangkan iqamah. Ya, kedua-duanya baca salawat dulu, sunat nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ketika mengucapkan qad qamatis shalah, si al-muqim diharapkan kepada kita semua sebagai calon peserta, imamkah, makmumkah, supaya berdiri. Nah ini qad qamatis shalah. Setelat-telatnya, selambat-lambatnya nganjeng niki, ngadeg niki adalah di saat qad qamatis shalah. Artinya bagi kita yang sudah tuntas qobliyah asarnya, qobliyah maghribnya, beda hanya sandi masalah saja. Kadang-kadang setelah selesai qamat baru selesai qobliyah misalnya, itu beda lagi. Ini yang kita sudah selesai qobliyah, maka kata beliau, bahasan beliau, tidak akan terkena penyakit ya, osteoporosis namanya ini, penyakit ya patah tulang ke apalah istilahnya, bagian pinggang, bagian tubuh kita nih. Itulah kelebihan orang yang nasyat, yang gemar, yang semangat. Ketika sudah diberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba, maka segera dia berdiri, untuk mengambil saf pertama, ambil saf kedua sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi itu penting, masuk niki dalam kategori nomor 1 niki bahkan. Jadi nomor 1 perkara yang disunahkan adalah mulai sholat dengan hati yang riang, ya, dengan hati yang gembira, ya, bukan sambil ngoam-ngoam, artinya sambil bila perlu tampakkan semangat yang luar biasa ketika mau bersolat. Belain niki angin. Wa faraghi qalbin, yang kedua dengan mengosongkan hati dari masalah-masalah duniawi. Nah, niki memang penting. Ada tekad, ada semangat untuk tidak akan memikirkan masalah-masalah duniawi di saat mulai sholat nanti. Jadi memang penting. Hilang warna, hilang bau, hilang rasa. Memang teorinya seperti itu, bukan hanya dari segi najis zahir, tapi najis batin. Ini yang lebih berat lagi. Alhamdulillah dari segi najis zahir, muhaffafah tidak ada di bagian badan kita, pakaian kita, tempat sholat kita. Najis ringan. Kemudian najis mutawasithah pertengahan juga alhamdulillah tidak ada. Apalagi najis mughallazah. Ya, tapi najis batin ini sekarang kita usahakan supaya hilang. Minimal usir dulu, yang walaupun baru datang kadang-kadang lagi. Ya, kita hilangkan rasa-rasa ini. Rasa segala-galanya, rasa dunia, ambun dunia dan warna dong. Ini seperti itu beliau arahkan kepada kita. Pentingnya ada mengosongkan hati dari perkara-perkara duniawi, sehingga tentu sholat akan lebih berkualitas. Wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah sholat untuk semata-mata mengingatku. Itu sebabnya tiang matur bagus sembahyang niki ampun ninggal dunia nggih, kenyeket nganjeng ninggal dunia, kenyeket ruku ninggal dunia, kenyeket sujud ninggal dunia. Tapi jangan sampai
nyeket sembahyang meninggal dunia, tapi masalah duniawi itu yang masuk. Iya ampun. Ampun jadi nyeket nganjang unggat penyakit gara-gara memikirkan masalah kanci seninen baru iya mempikiran yang meninggal kanci sembahyang jadi. Soalnya apa lengek niki? Ya ndak bagus. Bilang maksud yang sangat bagus meninggal dalam keadaan sembahyang, tapi memang meninggal yang betul-betul kenyakan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Aku lamun meninggal kenyakan ruku, ingat tentang motor telang, ingat tentang kalah perkara, ingat tentang nggih, ipin balik sa bermasalah. Taik tensi, la ilaha illallah. Ini tidak bagus. Ya, tentunya pelunggu bisa jawab sendiri. Ini meninggal salah apa lengek. Apalagi tahun sembahyang jam 6 kebian. Anak ruara maghrib itu meninggal kenyeke sembahyang. Ile one kebin di sembahyang jam 4 wara asar, setengah 5 dia. Mau mangkin ara asar wah jam 6 5 tau. Meninggal dunia jam 6 lebih kenyeken sujud. Soalan apa niki? Ya, satu sisi seolah lagu satu sisi lagi den bagus niki. Sayangan. Lamun sembahyang onek ndek napa mati kenyeke sembahyang. Lagu akhir waktu tu sembahyang. Oh, den bagus, den mah selesai sembahyang mah mati. Nggih. Ya, mau tak kanggo pilih mati ya memang. Di jelo Jumat, selesai sabu Jumat, nggih. Tak bau pilih mati waktu lagu kan dia tahu nih ya. Ini ke sembahyang ninggal bagus lagu ndek man selesai masalahnya paling seolah hanya wassalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi innalillahi ya paling topnya kan bener Pak Haji biaran terceritaan kaya pedara meninggal dunia kenyakan sujud sembahyang asar lagu jam 5:30 kaji almar kaya pedara meninggal dunia baru gadingkah sembahyang asar kenyakan lalun pasang sandal mana lebih bagus itu ya menurut saya aja dia sholat awal waktu wah selesai sembahyang asar doa wah selesai bila perlu dimat-dimat kenyakan pasang sandal tapi sudah kelar salat asarnya daripada kenyangkan sujud lagu sujud sembahyang asar 5:30 wah telat dua bega akhir nggih seperti itu. Boleh namun awal waktu tertinggal kenyangkan sujud ya boleh-boleh juga sih nggih lagu sama paling bagus awal selesai pegawai tanpa tanya bebelin pun bagus sekali. Nah itu dia yang kedua jemaah sekalian, penting mengosongkan pikiran angan-angan yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Karena memang penyebab lupa-lupa niki kan karena ye lain angan to jama-jama niki. Sampai ampun lupa rakaat berarti sempat macam lain angan baru kan. Sampai ampun lupa kunut ya jujur saja sempat wah macam angan to ampun lupa kunut nggih. Tadi ya. Apalagi kelebihan rakaat niki berarti memang wah terganggu hati wati kira-kira sampai jaran teparan dengan husuk sembahyang niki apakah dimin sembahyang berasa nilai surga atau nilai neraka atau nilai Masjidil Haram atau beda padahal itu sembahyang bisa beridap ke Masjidil Haram ya ngimpi ya Masjidil Haram beredap surga neraka tak berarti kan dia sembahyang berarti di sembahyang sahusuk je menurut tiang pelunggu sami juga mungkin setuju beredap sembahyang di masjid poyong no hidap nggih semasa telah beredap dari Masjidil Haram ya sapenting pokok wa Allahu Akbar kena bacaan ayat demi ayat surat demi surat kemudian rakaatnya pas sujudnya pas ndek lupa tahiyat awal ndek lupa kunut dan lain sebagainya husuk warah ni kita nggih timak sadengah suaran truk timak sadengah suaran kipas angin
Ya, penting buat mulai dengan Allahu Akbar, kena tadat mimbu bidayahnya, kena tadat nihayahnya. Berinya anda mana? Dima-dima sandi 100% nggih. Ya, buktinya Nabi mengatakan uqtulul aswadain al-hayyata wal aqraba. Bunuhlah oleh kalian dua yang hitam, yaitu ulah kaca kalau jengking. Bahwa berarti kalau sahabat saja tersuruh ni si Nabi lamun pada ingat ulah, pada ingat kalau jengking mati. Berarti kan sahabat juga andi nara ulah mesti ulah liwat, andi nara kalau jengking mesti mencari itu makin andi arak ruan ulah olat lentadu, olat lembewe koeh sekejap. Memang jero nggih. Ndak ada masalah. Nah, ndek na sahabat, mudimin sahabat mubarak hidap nilai surga Firdaus tahun tetap baraidap nilai Masjid Nabawi, baraidap nilai Masjid Al-Haram ada seperti itu. Pada mirip-mirip ada nggih. Lagu tentu kelas-kelas beliau beda dari segi imannya. Saya ingat langsung iring yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti sangat membantu ketenangan dalam sholat dari awal, dari wudu. Insyaallah sepang tat wudu nggih tadi bisa yang lebih maksimal dalam sholat. Dan salah satu penyebab macam lain angen izin para ulama niki, satu wudu bermasalah, istinja bermasalah, badai-badai kering kurang suci, kurang bersih, tanda popo nggih. Itu sebab-sebabnya, banyak faktor yang menyebabkan penyembahyang tiang atau siapapun banyak gangguan-gangguan di dalam solat, banyak awarid, hambatan-hambatan khusyuk dalam solat. Ya, kemungkinannya terkait mengenai pakaian, copong, sorba, nggih. Tadi kadang-kadang ya tepung, kering, dan tahu. Ya, sebab sembahyang di tanah. Dan tahun memang tumuri lagu salah satu penyebab dia khusyuk tepung kering. Pokok wah ukuran colok niki tepung ile papah sak pegitan ada tak perapat niki itu sudah termasuk ukuran besar. Apalagi baru ukuran kelas mil, ukuran surya gudang garam Jawa belik gati. Bapak-bapak hempung tahu, maka dinsah sembahyang niki. Lamun ara ele kesalatan jamaah laki mundik kadu celana katok, maka sholatnya tentu harus diulang. Dia nesah niki saya ingat penggitaan aurat nggih. Jadi ibu-ibu bisa bapak betis ada mun kadu londong selaki yang suaminya termasuk ahlul hisab dan lain sebagainya. Ahlul hisab berani. Selesai sembahyang ternyata di betis ibu-ibu ini ada bolong di bagian jengkunya, bagian betisnya, bagian bongkor naiknya. Ukuran anak colok niki, anak colok kan? Niki. Tonjok tamu belik niki kan. Lagu-lagu sekedar kocek repis-repis rokok niki ya, ini kocek-kocek tidak apa-apa, timan luwih tidak ada masalah. Lagu-lagu para ukuran anak colok sekit doang, apalagi ukuran rokok nggih samsu, maka sangat-sangat mengganggu sahnya sholat. Ulang amalik sembahyang. Lamun ternyata tahun papa aurat nggih. Lagu sepatu dan meri ulang awah selesai. Bagus, dia milih ulang aja. Lemat tak absen. Wa fiha husuun, dan di dalam salat penting yang namanya fokus ya. Mungkin dikesemal lah bahasa husu ini ke fokus, mungkin bahasa kalau kita ya kelas-kelas dia mungkin konsen lah. Di dalam salat penting adanya fokus alias konsentrasi untuk tawajuh ila Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah
Salat tarawih semakin hari semakin mudah-mudahan tekican agak tenang nggih. Julu-julu dia mau berembuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi was cemes-cemes dah. Subhana rabbiyal a'la cemes. Ndet man mau 3 kali wah Oke lah, alha wal asri cepat ukurannya dibandingkan orang yang setengah juz, 1 juz, 2 juz, sangat cepat ukuran alha. Sehingga ya kalau memang cepat lebih banyak kita mengingat Allah. Mungkin agak lengonean kurangan dan ingat Tuhan nanti macam angen-angen. Lagu itu sajalah kadu alha, di situ kita isi perbanyak mengingat Tuhan. Gitu, bahwa singkat lagu penuh dengan mengingat Tuhan. Andin ngonean lagu mungkinnya kurangannya. Jadi imbal baliknya seperti itu. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ndek tak berbayangan tulisan Allah nu salah masih. Jadi mun ingat tak kaligrafi di atas nu Allah mu ini ya salah, ini bukan juga. Jadi maksudnya anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarahu wa innahu yarak. Apa yang dimaksud dengan al-ihsan? Dengan sesembahyang dengan bagus, merasa dimonitor Tuhan. Oh, sembahyang seolah-olah engkau melihat Allah. Berminta seolah-olah melihat Tuhan, ya nunduk pada barantat pelunggu sami menghadap atasan kita dengan pandangan yang penuh ketawa doa, pandangan kerendahan, nggih. Ndek tak kejap tersini masih kejap niki. Jadi julun bupati tedema, julun kades nedema tersi kemek dadam pak sini. Yang penting bagus masih dengan nedema sembahyang. Nggih. Andang bawa lagu dalam mata terbuka, dia tedem niki. Kecuali imam-imam yang karena menghafal banyak ayat, yen tan ingat jaga hafalannya silahkan saja. Lagu lamun itu aja apa? Kalau tak nyimak-nyimak doa, buka we penentang niki. Nggih. Mencari sudes niki untuk kelumbur sorban mun maju. Jadi nanti konsentrasi waktu semayan tarawih. Karena luwih dengan tawaf di nemame di julu niki. Karena imamnya berada di posisi yang agak tinggi di saat Ramadan nggih. Seperti itu. Kanggo sembahyang tarawih imam makmum dengan tawaf silakan saja. Lagu lamun sembahyang fardu aja tuh bawa tuh imam dekat Ka'bah nggih. Lebih sembahyang Isya, sembahyang Zuhur, Asar. Iki rapatkan jaga Abah narabai dengan tawaf stop selabuan. Di saat salat fardu yang 5 semua harus sholat. Nggih. Berembe masalah polisi sampai jaga ni urusan ni aturan pemerintah ndak apa-apa sih. Dijaga imam adin dende arah dengan ganggu kan arah bergantung-gantung polisi daripada sembahyang berjumat daripada sembahyang subuh bareh sembahyang zuhur ni lamun jumat gigi sing ganti niki dalam mazhab mereka boleh-boleh saja. Jadi penting yang namanya konsentrasi penuh di dalam melaksanakan ibadah salat. Kemudian bagaimana caranya supaya bisa konsentrasi di sini wa tadabburu qiraatin wa zikrin. Dengan cara meresapi, memikirkan arti daripada bacaan Al-Qur'annya. Pikiran artiin Al-Fatihah, pikiran artiin Al-Hakumut Takasur itu lebih baik daripada memikirkan masalah-masalah ilmu pengetahuan. Pelunggu saya jadi makmum, milih murid, ya semampu kita sih. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim sambil itu pikiran Nabi artiin Bismillah. Artinya sambil tadabbur, sambil merenung dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi, Maha yang menyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Lebih baik daripada pikiran masalah maut sak ngaji mungkin diskusi mungkin. Jadi mengartikan bacaan Al-Qur'an imam ataupun mengartikan bacaan zikir mesa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi misal. Itu lebih baik waktu sak ruku niki
pikiran arti subhana rabbiyal azim. Maha suci Tuhanku yang maha agung dan segala puji baginya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Lebih bagus daripada pikiran sekurang-kurang haid sejelus semalam, selama-lama haid 15 hari 15 malam. Ia mau ngaji misal, mau diskusi. Rukun sembahyang teluola. Macam bila waktu sembahyang mun pikiran masalah sembahyang, masalah wudu, masalah zakat. Mun bau hilangkan itu. Araan, pikiran, artin, bacaan. Itu lebih bagus. Karena ada hubungannya dengan solat. Soal namun artian ayat-ayat atau baca arah hubungan dengan sembahyang. Mutartian subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi rabbighfirli warhamni wajburni, itu arah hubungan dengan sembahyang, itu lebih bagus daripada pikiran masalah ilmu-ilmu pengetahuan dalam solat dengan arah hubungan. Bareh pikiran masalah ilmu lamun selesai sembahyang. Mudah-mudahan bisa kita klarifikasi masalah ini kita. Kemudian wa idamatu nazrin mahalla sujudihi. Termasuk sunat berikutnya dalam solat adalah adit tetap seriuk pesujuda dari semenjak takbiratul ihram andang sak papah kending dia sujud bareng. Kira-kira sindit perlu ya lalu ukur. Jadi seperti itu. Waktu ruku juga sama, tetap andang pesujudan. Yang pun para habaib niki biasa ciri khas selendangnya itu adalah hijau. Namun di Mekah, Madinah, ditbani sok-sok beridak berselendang hijau niki. Itu siarnya para sayyid nih, siarnya para habaib. Itu khusus daripada kebiasaan tradisi ulama-ulama kelas tinggi ini. Aneh lamun di Lombok tahun jak samprek bayan di mana je. Wah. Lagu lamun Mekah Madinah aja den sok-sok. Lamun terseru kimet nilangan dikit. Karena itu adalah termasuk pakaian kebesaran para keturunan-keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hijau warna bare ye terlepas jadi sujud, jadi rida atau diselendangkan. Artinya apa? Ya rata-rata sajari pesujudan ye polos putih, polos hijau, nggih. Itu mungkin niki macam warna rida lagi. Ajari yang lagu niki warna seolah niki jadi polos dinarak tulisan macam-macam. Iya, ada dendek pikiran. Lagu dayu timubah. Polos. Tapi arah niki coklat atau bereng arah niki hijau tanaran warna itu. Maaf jadi hijau arah niki hijau toa nggih lumut. Nah jadi seperti itu. Yen hasolah memang niki karpet masjid hambal musalla supaya polos. Ada dendek macam arah tulisan made in China, made in Korea. Ada sadendek mikir-mikir. Bagus sedikit ya, alhamdulillah. Tetap andang pesujudan kecuali di saat tasyahud awal dan tasyahud akhir, di setiap mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tahiyat awal sallallahu alaihi wasallam, maka nganjeng terus anjang sekedar sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad engkau serius tejuk tahiyat awal, lepas langsung anjang di tasahud akhir ketiga maghrib, keempat zuhur, asar dan isya, asyhadu an la ilaha illallah sampai tutup tejuk ni kita buih papa illallah ilit mulai serius baru kenyeket at-tahiyatul masih andang pesujudan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Masih andang kesujudan. Tapi ketika sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, nah niki jak tejuk doang terserius. Sekedar dia nak panjer lalu atau atas dan nejuk menita. Judu bawa sekejap, nundukan.
seperti itu. Jadi fil alamin hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh didiamkan sampai tutup, atau boleh juga diturunkan baru salam. Dua-duanya kanggo nih. Okay? Dan itu warid dari para sahabat-sahabat. Ada di dasarnya dari persaksian, penyaksian sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarin. Ia tak serius tejuk papa sabaru. Tapi di semua situasi kondisi maka dianjurkan menghadap pesujudan. Bil alamin hamidum majid, demitkah serius lepas misan malik andang pesujudan. Yang pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Bahkan andang sejadah doa itu solat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para ulama. Ndek macam andang liulai, ndek macam serius, nggih. Ya pun niki wasalah dendek arak kaligrafi di julu, nggih. Ana meni-meni wana dendek tulis sana, cukup tu atas atau Quran, nggih. Bare niki tak tulis masih dengan tulis atas bare, nggih. Dengan berjerak-jerak Quran ini bawa tulisan ayat kursi. Ini untuk sementara kosong atau memang anda tulis satu berembe kira-kira mau dikosongkan? Mantap. Itu lebih aman. Bagulah wah kedung jadi dek suruh saya dak hati dek wah kedung. Biaya mahal nih kita dek main-main nih. Ini jauh jelas soalah wah niki Allah Muhammad niki atas atas. Nanti sembahyang masa tak andeng atas gitu. Jadi adik-adik wah tulisan Quran di Al-Quran tempatnya nggih. Lamun tele julun Ka'bah sembahyang be bagusan andang Ka'bah atau andang pesujudan. Julun Ka'bah Masjidil Haram. Lamun ele masalah niki je. Ada pendapat ulama yang mengatakan araat seriuk Ka'bah. Ya, araat seriuk Ka'bah. Tapi yang tidak ada tulisannya. Lagu makin arah apa nih tulisan oleh Ka'bah niki? Kaligrafi nara. Berarti tetap solahan anda pesujudan. Ini model niki dia. Arti baca Quran. Tapi kan yang Al-Quran yang kita baca itu tidak ada hubungannya dengan bacaan imam. Yang kita disuruh artikan, terjemahkan. Kalau tahu terjemah, bisa mun baca isi diri atau samun baca si imam, itu yang ada hubungannya. Imam baca ayat lain, mu itu sambil sembahyang Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, terjemahan kan tidak ada hubungannya nih, tidak nyambung antara bacaan imam kaje sama terjemah, itu maksudnya. Ya pun meniki wasalane bagi sawah beraniki nggih. Dedek-dedek narak tulisan Al-Qur'an. Kecuali di tempatnya lebih aman beraniki. Baik, kemudian wa dzikrun wa du'aun sirran akibah. Ini kita singkat-singkat ya. Sesudah selesai salat penting ada zikir. Penting ada doa. Niki. Memang di sini disebutkan secara sir. Secara sir. Tapi wabil khusus di Lombok niki. Di Lombok niki wah menjadi syiar. Selesai sembahyang kita berzikir secara jamaatan. Karena kelas ketakwaan kita niki perlu saling mengingatkan. Adik kelas beliau dengan imam makmum mai ngejos doang ke mana. Aku lah mencari Lombok niki lamun tak sir kabur batur niki. Oleh sambil jalan isi, sambil nampak zikir. Ini baik apa adik sambil jalan kerja dengan tokol enggak sama. Coba bayan sila mbeh husuat kini subhanallah sambil tukul atau subhanallah sambil baru doa subhanallah harus 10 assalamualaikum batur waalaikumsalam baru lanjutan sulit tutup tasbih tahmid takbir yang sudah menjadi ayat kursi sambil jalan ni sulit soalnya lain rekengan niki lamun tuah taek motor taek setang setir jalan-jalan sulit
tak pada barantat sak toko lele masjid sampai berdoa selesai berdoa bareng-bareng. Itu kelebihan kita berzikir secara jamaah. Okey. Zikir bareng-bareng, berdoa bareng-bareng sampai tutup. Innallaha ma'al jamaah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersama-sama, bersama-sama ibadah, bersama-sama berdoa. Dan mungkin juluan dengan samesaan berdoa ganjil dengan sak bareng-bareng, bareng-bareng imam mimpin makmum amin. Tak mungkin sama, pasti jelapan diterima doa sak bareng-bareng. Misal makin kita ganjil 100, arak tu bucu mesaan berdoa. Mana lebih cepat direspon doanya? Sak bareng-bareng sih, cahayanya lebih ngempor juga atas. Ya itu tadi, walaupun mungkin doa dan kontak misalnya imam, tapi kan berjamaah kita lebih jelap terrespon sih. Security le kantor bupati namun kanjut betrak-terak datang kanjut terlupa tojek hai tersiuh saya desi security lagu lamun kampung-kampung entar betrak berengkel-engkel berpusu-pusu lalu unjuk rasa ande nggih masalah minyak sama lalu kah bisa lalu unjuk rasa juga kembali ada wana masa tak gara-gara minyak banyak kerasa gitu. Wah halu ya makin cuma ajin mereka nyampe nangan sekejap. Bagi saya nyampe nangan pelunggu aja murah insyaallah. Dan penting membaca tasbih tahmid takbir ini. Namun cara Bapak Maulana Syekh jeritan kebiasaan beliau selalu ilahi ya Rabbi. Beliau tidak ganti dengan ilahana ya Rabbana, tetap wa ilahi ya Rabbi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai selesai. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Terus sampai ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Afdalul dzikri la ilaha illallah, itu lebih bagus. Ya cara tradisi orang-orang hebat maksudnya langsung ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Afdalul dzikri la ilaha illallah langsung 1 kali lebih bagus daripada ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha. Lagu bagus doa sedua-dua lagu boleh nama tak perhatian informasi cerita orang-orang yang langsung hidup bersama sang maha guru kan arah turut cara guru gitu ya. Bareh terus. Waduh. Tapi kelebihan tasbih tahmid takbir ini, tasbih 33, tahmid 33, takbir 34 itu dapat menutupi kekurangan-kekurangan di dalam sholat kita tadi. Ye jari tutup bolong-bolong. Be hatat kurang ingat Allah Ta'ala niki. Ye jari sompel tasbih tahmid takbir niki. Mundik dah baca dong. Ndik nak perangang perongong lemak macam tenayak beluang-luang sembahyang niki. Yang penting niki membiasakan seperti itu. Terus tahlil bila perlu la ilaha illallah. Dengan informasi Tuan Guru Abdul Hafiz, tradisi kebiasaan dari Al-Mukarram almarhum Tuan Guru Haji Lalu Abdul Hafiz Kediri, nggih, yang di pondok pesantren di Selaparang niki. Beliau selalu baca la ilaha illallah 313 setiap subuh niki. La ilaha illallah. Biar itu biar ada tulis setelu nyandangan. Yang mana ada narak. Lu kelas beliau, kelas ulama sak terkenal bin alim bin soleh. Dan kamu tetap istiqomah rutin hingga sembahyang subuh, hingga tasbih tahmid takbir itu tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah 313. Itu mula 100 pira tudu arah tuan di malik motor lu ente sak belun malik motor brombo nanani 100 kelalah berangan. Padahal pirat malik yang ucap la ilaha illallah niki dengan roh dina arak mungkin. Arak dengan roh hingga subuh mungkin. Jam siwa dina arak.
hingga sasar ni nara. Mupira tak goyak-gayak la ilaha illallah niki dengan ninggal alhamdulillah dia nara sepi kurang alhamdulillah. Pira tak ayar-ayar la ilaha illallah niki uli habarantat makin kayak ngat ngaji sang konde asik di bareng ngeromun dengan para tanda muzakarah baik ni ngone la ilaha illallah. Lagi hingga subuh ande hingga zuhur hingga maghrib beloan la ilaha illallah 100 ande nggih. Ande. Ye kembe ampun berapa niki merasa baru ada 300 berarti sejeluh pira jadi pira iu jadi la ilaha illallah doa cecil-cecil lah mencari itu 100 subuh 1 zuhur 500 orang dengan la ilaha illallah sampai isa ni lebih bega dengan nyeribu dinara antih dalam bulan Maulid bulan merah nara junub pesilan jadi ndin berjamaah uli goyak-gayak kana mesa-mesa afdaluz zikri la ilaha illallah bahasa Nabi wa afdalud doa alhamdulillah zikir nomor 1 adalah la ilaha illallah kembali pikiran zikir sandi tapa doa sandi dait sawa harap ini kiat air-air mai sambil lampat-lampat tokol-tokol la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ia tu ucap bil akhir hayat niki. Ia tu ucap di mitwis kubur niki. Nggih? Ya la kalimat haqqin 'alaiha. Terus nahya wa biha namu wa 'alaiha wa biha nub'atsu insyaallah taala min la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang tersebut dalam sebagian hadis ketika ditanya Rasulullah SAW oleh para sahabat, siapakah yang paling beruntung di hari kiamat nanti ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang paling banyak mengucapkan la ilaha illallah di saat hidupnya, di saat hayatnya. Ini perlu tegi betul dengan sekiranya ribu ni gigi. Dia tak kena hasad, dengki, tegi betul. Malet barak ni nggih. Berdaftar le malat ni kene, abah-abah ni kisah ribu-ribu. Embet mau nyeribu, embet mau monggok ni kene dah. Tapi ada ponggok baju masrek lah arah baik ponggok pahala ponggok ala kadar jadi miring tuan guru malik lebih-lebih nyeribu la ilaha illallah dengan namuna kasah niki din perlu itu si tasbih mau si cukup lihat 1000 jam doang jari ya sebab ande nara pimpin zikir tedem cukup beliau tadam jamaah doang zikir ilmu 1000 jam tutup la ilaha illallah cukup pasti agak kelelahan dengan beliau anu panggil zikir dengan wadah lo nanti tuan guru ya tuan guru tadam lu kan berkat kaji itu sak ngojang leon la ilaha illallah la ilallah lain wallah la ilaha illallah la ilallah lain wallah izin baik salah ini zikir jadi sampai ini kelelahan kecotan berkat di murid jadi dua aja kecotan dengan beliau tuan guru pimpin zikir loya terlupa ibadah Dolores dendek kena lain molah ketelu nanti soal itu apa jadi alhamdulillah jadi la ilaha illallah lain tiada Tuhan selain Allah. Ia hikmah baca tasbih tahmid takbir tabaruk untuk menutupi kekurangan-kekurangan di dalam salat kita akibah. Wa nudiba tawajjuh linahwi jidar, disunatkan juga sembahyang lamun bau elek semacam julun tembok niki. Ini paling bagus ya ampun paling salah sab-sab pertama. Salah satunya adalah ndek terganggu si merek wadimor, mangga, cap manggis. Tidak ada mas. Apa yang sering elek julu tahun nanti keramik yang pikiran. Ini lalu ada pikiran granit macam marmer. Julu. Lagu musab kedua tahun je kan barongsai macam ini tulisan 5. MotoGP lecok nomor 1 ini mah. Lah. Dia foto ke depan semet. Wayang ini kebin tapi semet. Macam pikiran musab kedua tak. Kebin jantut dengan jadi ele julu ni contoh tadi siapa pun pikiran. Kami nak payah renai ni imam ni. Kami nak mau lalu naik batu ni macam lain angkat lah musab kedua kata ni.
Belum kelebihan dengan sab pertama. Jadi ente narak pikiran lagu daya timur. Alhamdulillah. Lebih-lebih imam, apa yang pikiran tujuh. Ya pun termasuk paling belik paden memang imam. Sopir jari tanggung jawabnya besar, tapi jari tanggung jawab ya. Muazin belik paden, dia jadi penentu dengan berbuka gante. Ya penentu waktu sholat dan tidak. Dari sunat hukumnya sholat semacam julun tembok. Kalau gedengkah dimanapun, makanya mihrab yang dibuat itu kan dari julun tembok. Dendek biar mihrab dengan balik anak lalu lalang dengan liwat. Ada dendek narak babar-babar atau sembahyang, itu yang paling bagus. Mihrabnya Nabi Zakaria, mihrabnya Rasulullah SAW itu adalah nempel di tembok. Jadi merupakan bagian paling ngebat mereka yang ini. Atau pason magruratin, atau meletakkan sesuatu di depan sholat. Andi mencari itu masjid-masjid hal lain niki bagian bad niki biaran masjid-masjid niki arak membeli semacam lepas. Misal makin sudah sholat, ada gelombang kedua, ketiga tu murid tak menggolok di julun. Ada dendek terliwat di si dengar. Mencari itu misal dari balik galang-galang lepas, ada dendek terliwat di si saya juga lah. Apalagi tahu umum dengan luwih liwat babar di masjid, di musalla, di madrasah, sembahyang ba'diyah, sembahyang qobliyah, sembahyang sunat, lepas sesuatu lamun dinarak sajadah. Mana-mana. Pa'ason magrurah, semacam tongkat yang ditancap. Andi tongkat pun kita tanya tancap di keramik niki, itu lepas, ditaruh di tempat niki. Ada semacam tirai, lagu tirai terbuat kayu pira jaga haji, selai pira haji. Memang melihat Pak Haji Abdul Waris ada contoh-contoh niki telumpa nggih. Kita contohan jemaah niki. Terus kalau ini julun batur biaran merbot bawak niki haran. Pak Supa. Bagus nih ini julun tembok dah. Gelombang kedua lagu lamun ndek julun tembok kolo mana-mana kota amal niki. Gembira sepi kota amal di neraisin nggih. Pak Haji Rahmat di neraisin kota amal. Dia bersanggup zaman laki. Kemudian kata lepas ibu-ibu percuma tak kalau dengan mamun di nara. Dia bersanggup soal dengan laki dengan bini tu jadi bendahara biasa lagi. Iya dah. Lagu hajat jaga tu jaga tahun 60-an arah dulu. Nah jadi Pak Hasan Maglurah dia tahu ya tancapan ganti isi taruh. Lepas ieu tan Bapak Upar ke. Ada dendek dengan lalu lalang niki. Kemudian pabas tu musalla. Uli membau sejadah wase. Semacam sesuatu yang dihamparkan depan solat. Lamun tuah kelat sejadah, kuluk sitarah sabaru, haram hukum dengan liwat genjah sejadah. Dosa pelik. Ndin pongkel malik panin. Bahkan dalam sebagian hadis artinya bahwa anda nak tahu dosa dengan liwat sejadah batur, lengkap dengan sembahyang. Maka arah nak sabar petang dah setahun daripada nak liwat dengan sembahyang. Luik dengan makin sab pertama selesai berjulu. Sab ketelu luik dia masa selesai. Baris sab pertama niki sogol berjulu mun lengkak dengan sab ketelu niki. Kadi rasa nanti berjulu depan baca ayat kursi julu. Dia menandang muri wah tutu batur ya ampun ngatre. Lagu lamun tamisan to laut sembahyang asar betelah hilanga. Lawan dinarak sabar kaya berjaga masalah. Nggih. Jadi lamun masalah dunia jangan tak boleh itu lengkap dengan asap ketelu itu lalu juga kembe bait motor bait macam. Harus sabar dulu. Kecuali elok tengah atau andai masalah selesai. Sak daya sak lau jawab selesai tulit ngelinsing adin dendek jelangan julun dengan sak masih tutuan sembahyang. Tak boleh itu haram hukumnya. Liwat julun sejadah dengan memang di sejadah ni lagu karpet ni kiwa hak ni yang diganggu di cayamok ni. Ini ke sembahyang tak boleh. Besar dosanya itu orang-orang yang lengkap ijak persujudan dengan kenyikan sembahyang. Nggih, Bapak. Bapak. Baraat ni ibu-ibu ni. Kemudian berikutnya wakurihan ni sak makruh lain kali silap wakaring 5 minit nak jam 5 lagu. Baru kan mulai jam 5:05. Sila arah waktu 5-10 menit ni mungkin ada yang kita diskusikan.
Arab kira-kira silakan. Arab beng waktu masih monek berbuka ni mah. Ibu-ibu ajari pria apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang tuan masalah pas tahiyat awal itu mengetes air hari itu apakah batal sholatnya dan najis pakaiannya siang. Hari-hari pendek. Waalaikumsalam. Hari-hari. Apa itu hari-hari? Tuban. Keduanya. Sida ni sekolah hari-hari ada pin balik. Apa raya hari-hari dengan mama kan Modan Mazi, Wadi macam mana. Pin balik bagus. Berarti ini pertanyaan bookingan lagi. Request ada nyonya ni. Pesan. Apapun yang keluar dari kullu ma kharaja min ahadis sabilaini, selalu sesuatu yang keluar dari dua jalur saya boleh bawa lagu. Kubul julu dubur muri yang ai seni pendek, ai wadi, ai mazi, ai ari-ari. Mbele sokol ai ari-ari. Tu dalam atau li dua? Dalam. Ada je sokol ya dalam je dua jadi. Batal dia batal. Jadi dende nak ai ari-ari. Ali-ali bisokol batal. Ya ni jila hari-hari ni ali-ali masuk ni sembahyang batal wuduk soantong batal sembahyang. Jalan kita. Batal apa dia wuduk sogol kaca mata deh. Kaca mata sogol lele. David menek kaca mata sogol. Ya batal sih. Cuma lamun kaca mata sogol ya besok ndak ngejis. Ya kita lakukan din mungkin doa kecuali lamun dengan berbeda model. Tidak ibu batal sembahyang lamun sogol hari-hari air ketubang ketika sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang kedua sedikit masalah sholat tarawih itu bacaan sholat tarawih. Itu adalah tahiyat awal dan lima duduk dan imam lima duduk Allah masih dalam kamar buat ayat. Terus masalah yang akhir juga. Bikinin demandu tu atai imam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Imam taik demandu tu dengan baca selawat. Enggak, maksudnya tahiyat awal. Oh, tahiyat astagfirullah. Tahiyat akhir. Saya enggak ada tarawih bahasa baru niki. Ini tahiyat akhir tarawih kita timbang dulu Allahumma salli wa sallim Ah, nggih. apa nabi hukum ke sunat yang tahu sunat. Baik, jawab langsung aja nggih, ambil mungkin orang mikir-mikir. Selawat adalah rukun sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Lagu engkah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya engkah fardu. Sholat asar kah, sholat qobliyah asar kah, engkah wajib adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Elek sembahyang tasahud akhir. Elek sembahyang tarawih niki rakaat kedua tahiyat salam tasahud akhir pada subuh. Memang wajib sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi tersunatan baca selawat Ibrahimiyah sampai tutup bilang ayat salam. Itu yang kita kadang-kadang banyak melalaikan ini. Padahal tersurut petutup sampai fil alami innaka hamidum majid. Baik limit mau 2 tahiyat, limit mau 4 tahiyat. Jadi selama tarawih 10 kali baca selawat Ibrahimiyah sak mula. Lagu sayang 1000 sayang. Ya banyak di antara kita jadi imam engkah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau sampai wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum tergantung imam. Makmum jadi menaruh salam imam, marut salami tais. Lagu lamun imam sampai fil alamin, suruh lamun bani berjudul salam makmum niki.
Suruh benar. Ane suruh berjuru salam, batal sembahyang lamun berjuru salam. Jadi tergantung imam. Maka para imam-imam di sekitar Puyung, Gemel, Jelantik dan sekitarnya hadir wabil khusus. Tolong sampaikan kepada imam-imam yang belum usami di masjid musala masing-masing. Tunas, adit petutuk juluk sapaling sholah. Petutuk salawat Ibrahim. Ini salawat undi sayat kuat baca salawat Ibrahimiyah. Mudah-mudahan tekican para keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Sudah ada yang matur pada kesempatan sebelumnya. Kurangannya dan baca selawat Ibrahimiyah kurangan. Nah, keluarga sakinah mawadah para beliau-beliau. Okay? Karena orang yang paling beruntung adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak jarin, keluarga, senina anak dengan pacu doa. Maka penting kita baca selawat ini. Adin anak jari jadi dengan hebat-hebat di masa depan. Jelas nih kita. Lagu mereka aja. Iya, no jadi. Sila. Ada waktu kering 3 menit. Kering teh panitia ni berapa jam mana ya? Api. Sila. Semeter setengah 3 niki kan ada semeter setengah niki kurang. Nah artinya semeter setengah lagu arti makin niki wah jadi batas cukup atau semester setengah niki ukuran dengan Mesir Pak Ibrahim dengan Arab setengah mancing ruku mancing sujud belo dengan niki menita jaya buat cukup niki anu entah lekut sekecil awak ni berjengkah menuntang lah bara dengan jadi barantan biasa cukup niki sudah diman kurang semeter setengah niki iya warakangan niki usahakan dendek liwat apalagi niki sekedik maksudnya apalagi niki sekedik tolong jangan liwat kecuali lamun dengan yang lalu mene imam misalnya batal sembahyang sogol nggih kaya kecerit pendek atau sugul entut misa maka imam ini yang lalu juk jedik lalu besok kering besok selana nggih ya ampun besok diri ya ampun wuduk malik mau nyebok mana-mana serakaat pulang juk masjid karena imam atau sah pertama arak batur ya batal wuduk nggih ditahan pendek ditahan entut kaya kelepusan maka kanggo ni je lengkap sejadah batur karena ada alasan ada uzur seperti itu. Sab kedua kanggut liwat jog julu material warak sab pertama kosong baut babar sab kelima keempat ketelu kedua tama jog sab pertama kanggut lengkap ni ada alasan karena mau mengisi purjah ada luang yang kosong boleh. Yang ketiga kanggut liwat sejadah dengan lasingan tu tahiyatul masjid julul lawa lengkap kadin rasa onas naik maaf niki saya suruh julul lawang dan tahiyatul masjid qabliyah lengkap kemudian dia anti-anti oyer langsung sejadah nicak wah ada jerih ni julul kembe julul lawang tanah ada padap ini enden manusia niki bisa saja itu setan maaf karena ingin menghalangi orang segera naik ke masjid saya nyamar berarunite tu ni kita karena tahun manusia dan mungkin julul lawang ton sembahyang sunah TA sekecot, maaf nih kisah rapat-rapat hati TA sekecot maksudnya dek saya kata artinya jurun lawang lalu tahu aja lengkap lawe niki tidak ada masalah 3 keadaan boleh lewat depan orang sholat seperti itu lamun arak ruan dengan liwat elek sejadah pulungguh ada dalam hadis lamun arak ruan dengan tu elek biasa terjadi di Mekah niki di Masjidil Haram kejengket sembahyang sunat duha sembahyang sunat hajat tasbih macam misal bare dengan umrah niki bergerundak bare din tahu dengan jengket sembahyang apalagi dalam mazhab Maliki din berselekap ni Allahu akbar saya parah sembahyang yang pun itu mazhab Syafi'i perlu berselekap adat tetawan dengan jengket sembahyang jadi lamun ara dengan liwat sekek dengan dua apalagi luwih dengan arut ilajul sejadah adab ada niat dan murid lain liwat atau to'an lain liwat itu caranya dedek paran jauh bara polisi baik wah dia nyetop ya ini masalah polisi ini tak tajah si Nabi ni apalagi dengan nina ya liwat abaya aruan lama arun liwat aruan dedek rapat meninta aja bakat apa batul jadi masih 4 meter rambut aruan
rapat tak meminta ada modus. Ada masalah nih kita. Nah, iya yang kah jelemat lanjutan mudah-mudahan secara manfaat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarruana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa taminu bismillah ya Allah ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kana budi sayyidina siratal mustaqim siratal. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kurang lebihnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahul muwaffiq hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli. Allahumma shalli. Ya, yang terakhir Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi